Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan stabilitas sediaan padat guideline BPOM, tablet, dan kapsul, di mana kelompok 6 terdiri dari Adinda Indasari dengan NIM 2019-51027, saya sendiri Galubah Tipitaloka 2019-51088, dan Ivana Kaila 2019-51111. Apa sih sediaan padat itu? Menurut Kemenkes RI, sediaan padat adalah sediaan yang mempunyai bentuk dan tekstur yang padat serta kompak. Sediaan solida ini mempunyai bermacam-macam bentuk. Salah satunya bentuk sediaan solida yaitu tablet dan kapsul. Menurut Farmakope Indonesia edisi 5 tahun 2014, tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Kapsul merupakan salah satu sediaan padat farmasi berupa cangkang yang berisi zat aktif di dalamnya. Lalu, apa sih stabilitas itu? Stabilitas merupakan suatu aplikasi produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimiliki saat dibuat dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Dan uji stabilitas merupakan salah satu parameter kualitas dan dilakukan untuk mengetahui kemampuan suatu produk obat untuk bertahan dalam batasan spesifikasi yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Selanjutnya, jenis-jenis stabilitas. Untuk jenis stabilitas ada 5. Yang pertama itu stabilitas kimia, merupakan faktor yang menentukan lamanya waktu obat untuk mempertahankan integritas kimia dan potensinya seperti yang tercantum pada etiket dalam batas waktu yang ditentukan. Yang kedua ada stabilitas fisika, mempertahankan sifat fisika awal dari suatu sediaan seperti penampilan, kekerasan, kesesuaian, keseragaman, disolusi, dan desintegrasi. Evaluasi dari uji stabilitas fisika meliputi pemeriksaan organoleptis, homogentis, pH, dan bobot jenis. Lalu pada sediaan padat tablet, uji yang dilakukan yaitu kekerasan tablet, pelembekan, disintegration, porosity, dan disolusi. Dan pada sediaan kapsul yaitu kapsul keras, kapsul lunak, dan mikrokapsul. Dan yang ketiga ada stabilitas mikrobiologi, berupa sterilitas atau resistensi terhadap pertumbuhan mikroba dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan, jumlah koloni dan sebagainya, dan zat antimikroba yang harus dapat mempertahankan efektivitas sediaan dalam batas yang ditetapkan. Dan yang keempat ada stabilitas terapi, yaitu berupa efek terapi tidak berubah selama waktu simpan atau shelf life sediaan. Dan yang terakhir ada stabilitas toksikologi, yaitu tidak terjadinya peningkatan toksisitas yang bermakna selama waktu simpan. Misalnya, tidak terbentuknya senyawa epi dan anhidro dalam suspensi tetrasiklin. Faktor-faktor yang mempengaruhi sediaan padat. Yang pertama itu ada bentuk dan ukuran partikel, yang kedua ada kemasan, dan yang ketiga ada lingkungan. Untuk lingkungan ini terbagi menjadi 3, yaitu udara, cahaya, dan uap air, lalu suhu dan waktu, dan yang terakhir ada pH. Efek tidak diinginkan yang potensial dari ketidakstabilan produk farmasi. Yang pertama, hilangnya keseragaman kandungan dan menurunnya status biologis. Yang kedua, ada naiknya konsentrasi zat aktif dan bioavailability berubah. Lalu hilangnya elegansi produk dan patient acceptability, pembentukan hasil urai yang toksik. Lalu yang keempat ada hilangnya zat aktif, dan yang terakhir hilangnya kekedapan kemasan, menurunnya kualitas label, dan modifikasi faktor hubungan fungsional. Upaya peningkatan stabilitas sediaan padat. Yang pertama ada penyusunan komposisi, yang kedua pemilihan bentuk sediaan, yang ketiga pemilihan eksipien, dan yang keempat cara pembuatan yang tepat, dan yang terakhir wadah dan penyimpanan.
Jenis-jenis metode uji. Jenis-jenis metode uji dibagi menjadi dua, yaitu metode stabilitas penyimpanan dipercepat atau akselerat, di mana metode pengujian obat selama 180 hari pada kondisi penyimpanan 40 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius, RH 75% kurang lebih 5% dengan interval pengujian 0, 30, 60, 90, dan 180. Yang kedua, metode stabilitas penyimpanan jangka panjang atau real time. Metode ini pengujian obat selama 720 hari pada kondisi penyimpanan 30 derajat Celcius kurang lebih 2 derajat Celcius, RH 75% kurang lebih 5% dengan interval pengujian 0, 90, 180, 270, 360, 540, dan 720 hari. Stabilitas sediaan padat guideline BPOM tablet. Jurnal pertama, formulasi dan uji stabilitas fisik sediaan tablet ekstrak buah pare atau Memordika caranthia L secara granulasi basah. Untuk metode pembuatannya, sediaan tablet ekstrak buah pare adalah dengan metode granulasi basah karena zat aktif buah pare tidak tahan terhadap pemanasan di atas 60 derajat Celcius. Untuk prosedur kerjanya, ekstrak buah pare yang diperoleh dengan metode maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 70% yang dikeringkan dengan aerosol. Pembuatan granul pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode granulasi basah dengan bahan pengikat gelatin 5%, 7,5%, dan 10%. Berikut ada tabel 1 yaitu formula tablet. Dan hasil penelitiannya, formula tablet ekstrak buah pare atau Memordika caranthia L dengan konsentrasi bahan pengikat gelatin 5%, 7,5%, dan 10% mampu menghasilkan tablet yang sesuai dengan persyaratan uji tablet. Konsentrasi bahan pengikat gelatin yang paling baik sebagai bahan pengikat pada tablet ekstrak buah pare adalah pada formula 3 dengan konsentrasi gelatin 10%. Konsentrasi bahan pengikat gelatin memberi pengaruh terhadap sifat fisik granul, yaitu waktu alir granul, kecepatan alir granul, dan sudut diam, serta juga memberi pengaruh fisik tablet seperti uji kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur. Semakin tinggi konsentrasi bahan pengikat gelatin, kekerasan tablet semakin tinggi dan kerapuhan semakin turun. Jurnal kedua yaitu formulasi dan evaluasi sediaan tablet ekstrak daun gedi hijau atau Abelmoschus manihot dengan metode granulasi basah. Untuk metode penelitiannya menggunakan metode granulasi basah dan prosedur kerjanya ialah ekstrak daun gedi hijau diperoleh dengan cara maserasi. Untuk proses pembuatan granul, ekstrak, laktosa, dan amilomanihot atau pengembang dalam dimasukkan ke dalam lumpang, digerus sampai homogen, ditambahkan larutan gelatin sedikit demi sedikit sambil digerus. Granul dikeringkan pada suhu 40 derajat Celcius dalam oven, kemudian diayak, lalu ditimbang dan ditambahkan magnesium stearat, talc, dan amilomanihot atau pengembang luar. Untuk proses pembuatan tablet yang akan dibuat berbentuk bulat dengan berat 270 mg per tablet. Mesin pencetak tablet disiapkan selanjutnya, massa granul yang telah diuji dimasukkan ke dalam mesin pencetak tablet. Setelah itu tablet dicetak. Berikut ada tabel dari formula 1 dan formula 2 dan hasil penelitiannya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kedua formula hanya memenuhi syarat masing-masing untuk uji keseragaman bobot, keseragaman ukuran, waktu hancur, dan tidak memenuhi syarat untuk uji kekerasan tablet dan kerapuhan tablet. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tablet ekstrak daun gedi hijau yang dibuat tidak memenuhi syarat berdasarkan Farmakope Indonesia. Jurnal ketiga yaitu formulasi dan uji stabilitas fisik tablet Kempa ekstrak daun pepaya atau Carica papaya L. Untuk metode pembuatannya yaitu dengan metode tablet Kempa. Untuk prosedur kerjanya, ekstrak daun papaya diperoleh dengan cara maserasi menggunakan etanol 96% selama 3 hari. Untuk pembuatan granul ekstrak daun pepaya menggunakan metode granulasi basah, dan metode ini ekstrak kental daun pepaya
dicampurkan dengan sedikit demi sedikit talkum, magnesium stearat, dan metal selulosa, diaduk sampai merata, kemudian ditambahkan PVP K30 yang sudah dilarutkan dengan air panas sampai mengental, dan terakhir dicampur dengan laktosa dan diayak menggunakan mesh 14. Setelah diayak, dimasukkan di oven dengan suhu 40-50 derajat Celcius. Dibolak-balik sampai granul benar-benar kering, kemudian ayak menggunakan mesh 12. Selanjutnya, granul diuji sesuai dengan persyaratan dan dicetak menjadi tablet kempa. Berikut ada tabel 1 formulasi sediaan ekstrak daun papaya. Dan untuk hasil penelitiannya, yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembuatan tablet ekstrak daun pepaya dengan perbedaan konsentrasi PVP K30 yaitu 1%, 3%, 5% yang menyatakan hasil pembuatan tablet memenuhi beberapa persyaratan, yaitu uji keseragaman bobot tablet, uji keseragaman ukuran tablet, uji kekerasan tablet, uji kerapuhan tablet, dan uji waktu larut. Dan hanya pada Formula 1 dengan pengikat PVP K31% pada uji kerapuhan tablet tidak memenuhi persyaratan. Jurnal 4. Uji stabilitas sediaan kapsul minyak ikan Fatmorgensia atau Lepidosidium flavobruneum. Metode pembuatan. Metode yang digunakan pada pengolahan minyak ikan ini menggunakan metode dry rendering. Prosedur kerja. Ikan Fatmorgensia dideterminasikan di lembaga LIPI. Ikan yang sudah menjadi filet dipotong untuk memudahkan proses ekstraksi minyak ikan. Ikan ditimbang seberat 250 gram dan aquade 100 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam blender kaca, lalu diblender sampai rata. Hasil dari blender diambil, kemudian dituangkan ke dalam beker gelas ukuran 250 ml, lalu tambahkan NaCl 2,5 gram. Kemudian dipanaskan pada kompor listrik selama 15 menit sambil diaduk dengan suhu 105 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Hasil diperas dengan kain saring berserat kecil. Hasil pemerasan diendapkan dalam tabung kaca atau tabung maserasi agar terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan minyak cair dan lapisan sabun padat. Setelah 24 jam, ambil minyak yang berada di atas permukaan dengan menggunakan spit kaca. Kemudian dimasukkan ke dalam botol kaca bening. Kemudian tutup botol berisi minyak dengan aluminium foil dan ditempatkan terlindung dari cahaya. Hasil penelitian. Hasil evaluasi pada kapsul minyak ikan Fatmorgensia, uji keseragaman bobot yang diperoleh kurang dari 10%. Uji waktu hancur yang didapat 1 menit 39 detik. Hal tersebut sesuai standar Farmakope Indonesia edisi kelima. Hasil uji kadar air pada minyak ikan 0,5282%. Hasil tersebut sesuai standar dan hasil analis uji stabilitas minyak ikan Fatmorgensia selama kurang lebih 1 bulan menunjukkan pada uji asam lemak bebas. Hasil yang diperoleh sesuai standar IFOS kurang dari 1,5%. Untuk hasil uji peroksida menunjukkan hasil yang sesuai standar IFOS maksimal 5 mili ekuivalen per kilogram pada hari ke-4 sampai hari ke-20. Uji bilangan iod menunjukkan hasil sesuai standar IFOS 40-45 pada hari ke-8 sampai hari ke-16. Jurnal 5. Formulasi dan evaluasi fisik sediaan kapsul ekstrak daun cincau hijau atau Cyclea barbata Mears sebagai antiinflamasi. Metode penelitian. Pembuatan ekstrak daun cincau hijau ini digunakan metode maserasi dengan etanol 96%. Prosedur kerja. Untuk proses pembuatan sediaan kapsul, semua bahan ditimbang sesuai dengan konsentrasi dalam formula 1, 2, dan 3. Masukkan amilum jagung, aerosil, dan ekstrak kering ke dalam mortir, diaduk hingga homogen. Kemudian tambahkan magnesium stearat dan talc, aduk hingga homogen. Lalu keringkan menggunakan dry oven selama 30 menit dengan suhu 50 derajat Celcius. Lalu diayak dan ditentukan nilai moisture content, kemudian diayak kembali dan dimasukkan ke dalam cangkang kapsul. Untuk bahan-bahan formula dari jurnal 5 seperti yang ada di tabel, yaitu ada ekstrak daun cincau hijau, Vivapur 101, aerosil, talc, magnesium stearat, amilum jagung, juga bobot per kapsulnya. Setiap formula masing-masing 150 mg.
Hasil penelitian. Hasil dari uji evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Formula 3 dengan konsentrasi ekstra kental Vivapur 101 adalah yang paling optimal karena memenuhi persyaratan uji evaluasi dengan kadar air nilai granul ekstra kering 1,5% dan nilai kadar air granul kapsul. Cincau hijau meninggalkan 1,1%. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Sekian penjelasan dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini akan bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.